Yesus Tuhan, ngapain dia berdoa? Gitu. Yesus Tuhan, ngapain berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Ya, shalom. Shalom, Pak Shalom. Teddy. Pastor, saya satu kali, ini cuma cerita dulu ya. Saya dibaptis, saya masih ingat, masih umur 5-6 tahun. Baru saya menempuh perjalanan hidup. Ya, banyak liku-liku pengalaman hidup. Kebetulan saya selalu bersaksi 3 kali mati pasti. Ada kecelakaan 3 kali yang terakhir di Brooklyn. Waktu saya membawa kesaksian itu, baru seorang pastor mengatakan, oh waktu itu kamu hampir meninggal dan diselamatkan waktu itu Anda bertobat, gitu. Saya bilang saya tidak pernah bertobat. Saya bilang begitu. Saya cuma dilahirkan, sudah dibaptis. Saya sampai ingat sekarang, saya hidup sekarang ini tidak pernah ada saya lakukan pertobatan. Tetapi saya tahu perjalanan hidup saya, gitu, dari awal dan akhir sekarang ini mengikut Kristus. Walaupun saya mampu melihat kelakuan saya masa remaja, pemuda, ya, mahasiswa, perkawinan dan lain sebagainya. Saya tahu ada gejolak-gejolak, problema dalam keluarga, ya. Nah, sehingga sampai sekarang ini. Dan barangkali ini hal yang unik bagi saya, karena beberapa orang kayak waktu saya bikin kesaksian, kecelakaan saya terakhir memang sudah mendekati ayal. Ya. Waktu itu saya bawa kesaksian, akhirnya saya selamat. Baru orang itu mengatakan, pendeta itu mengatakan, apakah ada waktu itu Anda karena dengan itu bertobat? Saya bilang, enggak, saya enggak pernah bertobat. Itu pertanyaan kedua, karena ya itu ya. Kemudian saya juga belajar bahwa ya manusia itu dibenarkan oleh karena iman, ya, tapi itu kaji lebih dalam. Kemudian beberapa lalu ya saya baca-baca buku juga masalah sebenarnya kebenaran dan iman itu sudah ada pada manusia sendiri, cuma dia ada menekan diri dia supaya nggak percaya tentang itu. Ya. Nah, pertanyaan saya di sini tadi itu, apakah saya salah atau benar mau mengatakan saya tidak pernah mengatakan bertobat atau mau bilang lahir kembali? Karena saya tahu saya sudah dibaptis dan saya menempuh, ya, saya ulangi lagi, saya telah menempuh perjalanan hidup saya sampai 60 tahun sekarang ini. Saya mau tanya Pak Pastor, itu salah atau benar gitu? Saya mau katakan saya tidak pernah bertobat. Cirinya orang kalau Pak sudah lahir baru apa enggak, ya pasti punya cinta yang melimpah diwujudkan dalam tindakan. Diakonia, bersedekah, dan memberitakan Injil. Pasti pengen memberitakan Injil dan selalu berdiakonia, menjaga kekudusan, dan keluarga di rumah yang merasakannya. Itu cirinya kalau orang sudah lahir baru. Jadi ada orang dibaptis nggak lahir baru banyak. Ada orang ya aktif di gereja nggak lahir baru banyak. Apalagi yang basaro itu ternyata dan semua kan banyak. Itu Jadi jangan tertuduh sama framing atau istilah-istilah buatan orang. Yang penting ada di Alkitab lahir baru, lahir dari air dan roh. Dari air sudah, dari roh bagaimana? Roh itu apa sih roh? Kan rema. Kita penuh rema setiap hari, punya cinta setiap hari, hidupnya udah 60 tahun. Apa sudah buahnya? Kan selalu ditanya buahnya. Selalu buahnya loh. Ya, balik lagi ya. Kalau saya selalu cerita ada ya, saudara, ada banyak sekali orang ya merasa dia sudah Kristen sudah lama, udah berbasar, udah pelayanan. Terus dia, ini buahnya apa? Buahnya saya jemaatnya banyak, pendetanya nih ya. Oh salah, jemaatnya banyak itu bukan buah, marketing juga sama. Banyaknya jemaat bukan bandingan, tetapi bagaimana dia bertumbuh dan keluarganya juga jemaat yang dirawat juga bertumbuh. Ya, bukan cuma banyak, tapi bertumbuh. Banyak bosok semua, ya bukan buah ya. Kenapa? Karena dia teladannya ternyata nggak baik si pendeta ini. Saya kalau ada orang
yang kayak Pak Ted ya, ada orang-orang kita banyak ya, terus mereka ternyata pengkhianat ya, yang Pak Ted tahu kan, pengkhianat atau apa. Saya Iya. sedih. Sedihnya bukan karena mereka mengkhianati saya, sedihnya karena aduh buahnya bosok ya. Iya. Bosok, sedih saya. Ikut kita di sini kok udah bertobat malah bosok buahnya ya. Kan kita anggap itu kan buah busuk ini kan, orang-orang yang memboikot, yang Amin. Iya. jajak kita. Sedihnya bukan karena dia ninggalin kita, sedihnya karena dia busuk. Berarti kan Amin. ada sesuatu saya yang salah sehingga dia busuk kan. Iya. Bukan menyalahkan diri saya, bukan, tapi maksudnya berarti kan saya masih harus ada sesuatu lagi yang harus saya lakukan lebih lagi kan. Walaupun yang tidak busuk banyak, ya kan. Tapi yang ini busuk, waduh sedih sekali. Itu loh Pak Teddy. Oh. Jadi jangan artinya juga, tapi juga kita harus waspada, harus introspeksi. Dari buahnya kita tahu kita ini lahir baru apa enggak. Memang apakah, tanya pastor, apakah manusia itu harus bertobat atau apa gitu? Itu yang saya bingung. Saya juga kembali ke diri suka saya. Alexis nggak? Kalau Pak Teddy dulu suka Alexis bertobat? Oh enggak pernah Pak. Saya enggak begitu. Pak Teddy suka apa namanya, suka nyembelih orang, enggak suka nyembelih orang bertobat? Enggak ada. Itu seperti itu Pak Teddy. Jadi apa kebiasaan kita? Tadi terikat dengan sesuatu enggak? Terikat sesuatu misalnya rokok. Bukan rokoknya salah, tapi terikatnya yang salah loh. Contoh terikat ya, onani. Bukan onani salah, tapi terikatnya. Ya. Iya. Atau lesbian, homoseksual, kan terikat, itu kan mengikat kan? Iya, yang mengikat. Yang harus bertobat, itu Pak Teddy. Jadi banyak orang di framing ya, oh rokok itu dosa, siapa bilang rokok itu dosa? Ketika kamu terikat sama rokok, itulah kamu berdosa. Kamu nggak bisa lepas, ya, sesuatu. Itu. Oh, saya nggak perokok ya, jangan itu ya Pak. Nggak ya, dari jadi saya kira yang penting itu lihat buahnya Pak, buah. Buahnya. Itu dalam pemuritan itu tiap Sabtu itu kita ada mentor-mentor kita ya, ada pemuritan. Apa itu sih namanya lahir baru, dijelasin itu. Kapan-kapan kita selalu umumkan kan biasanya kan. Di Hagios Umum pagi ini kita ada kelas pemuritan nih. Nah, kapan gitu. Ikuti. Pemuritan. Nanti orang mengerti itu seperti apa itu bertobat, lahir baru segala macam. Jangan di framing ya Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih ya udah sedikit paham ya. Terima kasih ya. Student. Silakan student. Shalom Pak Paul. Shalom student. Pak, dua hal Pak saya mau tanyakan Pak. Yang pertama gitu, Pak Paul dulu kan suka nyebut-nyebut nih, kejang-kejang ibadah, datang ke gereja gitu kan, kejang-kejang. Saya punya pemikiran sendiri tentang itu. Tapi saya mau tahu gitu apa di dalam pikiran Pak Paul itu kejang-kejang itu apa maksudnya gitu? Kejang-kejang itu yang sesungguhnya kejang-kejang, ya kan? Itu kan orang-orang Pentakosta kan kalau berdoa gitu kan? Sesungguhnya, ya kan? Tapi juga kejang-kejang karena mau ngamuk nggak bisa tuh kan kejang kan? Mau ngamuk nggak bisa, ya kan? Banyak gerakan aneh gitu kan, tangannya ya bukan berarti saya tidak mengalami ya. Secara metafora maksudnya begitu. Ya marah-marah, nanti kejang-kejang di gereja, aduh karu-karuan orang ini karena lahir baru tadi. Ya. Gitu. Jelas ya. Terus jelas banget Pak. Terus yang kedua Pak, saya sempat masuklah dalam satu diskusi gitu ya. Sampai pada satu pertanyaan gitu, saya dikasih satu pertanyaan, Yesus Tuhan, ngapain dia berdoa? Gitu. Yesus Tuhan, ngapain berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Nah, tolong saya tidak mau terseret ke yang Trinitas, Oneness gitu kan? Dia berdoa kepada siapa? Ada Bapa yang ada di dalamnya kan? Ya kan? Ketika berkata aku hendak, orang manusia itu ketika berkehendak, berarti kan dia sedang berdoa kepada dirinya. Manusia itu sadar tidak sadar dia berdoa kepada dirinya sendiri setiap saat. Aduh aku lapar ya, aku pengen makan ini Nah, dia sering berdoa kepada diri. Itu yang namanya berdoa itu seperti itu. Lalu kita menjadikannya ritual. Kita kan berbicara kepada jiwanya kita sendiri.
batin, misalnya saya nih batin nih, aduh, kok saya begini ya, hidupnya sudah usia 40 kalau belum menikah ya. Nah itu kan kita ada pengharapan kan, batin kan, berdoa. Yesus juga berdoa kepada roh yang ada di dalamnya, Bapa itu. Nah, manusia menjadikan doa itu menjadi ritual. Pengharapan. Doa itu kan sebuah harapan, wish, ya kan? Sebuah uteran. Kita menggumam, kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, ya. Itu dimulai dari sini. Setiap orang itu berdoa kepada dirinya sendiri pasti. Lalu karena dirinya kepada diri sendiri tidak mampu, maka dia berharap berdoa kepada yang lebih mampu dari dirinya. Misalnya nih, itu ada halangan tingginya cuma 2 meter. Mestinya sih aku bisa lewat ya. Begitu naik, ternyata susah ya naik 2 meter dinding ya. Tolong dong. Karena dia tidak bisa berharap kepada dirinya sendiri, dia berdoa kepada orang lain kan. Berdoa kepada tetangganya, tolong dong aku diangkat supaya bisa lewati dinding ini. Sama, kita tadinya berharap dari sendiri, aku kalau gini kerja sebulan dapat 100 juta, aku pasti bisa begini. Terus begitu nyoba-nyoba, aduh kok nggak bisa, gajinya cuma 1 juta, sudah kerja 10 tahun gajinya 1 juta, nggak 100 juta. Akhirnya berdoa, Tuhan tolong aku supaya gajinya 100 juta. Sama saja kan? Tadinya dia berharap kepada dirinya sendiri nggak bisa, lalu dia berharap kepada sesuatu yang lain di luar dirinya. Itulah makna doa. Ya. Itu orang Islam kalau dijelasin kita nggak mau. Dia mampu, dia kan dirinya siapa? Allah yang ada, Bapa yang ada di dalamnya dia, makanya dia mampu. Ya. Tekatin gitu ya, tekatin ke diri sendiri gitu ya, kayak gitu ya. Iya, tekad kepada diri sendiri. Nah, Yesus kan berkata kepada Bapa yang adalah di dalamnya dia. Yesus kan berkata Bapa di dalamku. Emang Yesus berdoa kepada sesuatu yang ada berapa meter jauh di depannya dia? Hadap-hadapan kan enggak. Dia berdoa kepada dirinya sendiri, Bapa yang ada di dalamnya kan. Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Bapanya apa? Bapanya ada di dalamnya Yesus. Gitu. Simpel sekali. Kita berdoa kepada siapa? Tiap hari manusia itu pasti berdoa kepada dirinya sendiri. Tidak mungkin tidak. Nah masalahnya kemudian orang-orang menjadikan kata doa itu menjadi sakral. Padahal sama tiap hari tidak ada manusia yang tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Bahkan binatang pun berdoa kepada dirinya sendiri. Lalu dia gagal. Makanya dia berdoa kepada bosnya, kepada mamahnya, kepada bapaknya, kepada istrinya, kepada suaminya. Berdoa lalu kepada orang lain, kepada omnya minta utang. Itu kan berdoa. Om, tolong aku diutangi 100 juta. Itu Anda sedang berdoa kepada om Anda. Ya kan? Tapi kan mungkin kata doa itu kan disakralkan hanya kepada Tuhan. Ya enggak. Itu loh salahnya. Lihat aja. Salahnya di situ. Ya, saya ngerti, Pak. Wah, berarti selama ini banyak dong yang tidak ngerti kayak gini. Wah, iya, pendeta aja nggak ngerti. Nah, itu salahnya di situ. Karena ritual nanti kita jelasin. Nanti ini kita jelasin ya salahnya di mana itu orang-orang ya. Nanti tak tunjukkan salahnya itu. Kata doa itu kalian itu membuatnya menjadi agamawi. Padahal Anda utang sama bank, aku tolong diutangi. Anda sedang berdoa kepada bank itu. Ya kan? Semoga banknya kasih ya, semoga banknya kasih. Anda sedang berdoa kepada bank. Ya. Clear ya. Nanti lebih jelas lagi nanti. Silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Bu Sony. Oh ya, salam Pastor.